Petani milenial, Miss. Saya bekerja di salah satu perusahaan alat berat di bidang agriculture. Oke. Itu PMA dari Jepang. Wow, keren banget memilih sekolah SMP Tarsius Vireta waktu itu. Orang tua saya memang dari awal Katolik, saya dilahirkan Katolik. Ya memang dari dulu adalah yang ditanamkan memang sekolah Katolik itu baik gitu kan. Untuk adik-adikku tersayang yang masih SD atau SMP ya just enjoy your life. Karena di SD dan SMP itu benar-benar saatnya kalian itu menikmati masa muda kalian. Hai semua, selamat datang lagi di YBHK Podcast. Nah, hari ini hari spesial karena kita kedatangan tamu. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya Miss Elizabeth Jenny, tapi biasa dipanggil anak-anak Miss Jenny. Dan sekarang saya bekerjanya di SMP Tarsius Vireta. Dan hari ini kita ada tamu spesial. Boleh kenalan dulu, Mas? Ya. Namanya siapa? Ya, selamat siang menuju sore ya. Ya, Miss selamat Jenny, siang juga, perkenalkan, Mas. nama saya Ronaldus Cesareno Putra, biasa dipanggil Ronald. Oke, biasa dipanggil Mas Ronald. Iya. Oke, Mas Ronald, maaf nih mau tanya, Mas Ronald tuh tahu sekolah Tarsius Vireta tuh dari mana sih? Oh, jadi gini Miss, saya memang salah satu alumni dari SD dan SMP Tarsius Vireta. Oh, jadi sebenarnya jadi salah satu keluarga di sini juga ya waktu itu ya. Tahun berapa tuh Mas? Boleh tahu nggak kita? Jadi saya itu mulai masuk Tarsius Vireta itu di kelas 2 SD. Mungkin saya nanti lupa nih tahunnya, cuman di SMP itu saya masuk tahun 2007. Oke, yes. Berarti sebenarnya kita seumuran nih Mas. Oh gitu ya. Soalnya saya 2008 juga masih masuk SMP gitu ya kan. Berarti kita seumuran. Berarti Mas sekolah, saya juga sekolah. Tapi sekarang saya jadi guru nih. Nah kira-kira Masnya jadi apa nih sekarang nih? Boleh ceritain nggak Masnya? Jadi untuk profesi sekarang saya bisa dikatakan petani milenial, Miss. Waduh, petani milenial. Apa tuh kira-kira petani milenial? Baru denger nih soalnya nih petani milenial tuh apa? Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan alat berat, itu untuk di bidang agriculture. Di agriculture itu yang berhubungan dengan persawahan, perkebunan. Nah itu kalau Miss tahu itu di PT Yanmar Diesel Indonesia. Ya, jadi ya kita di sana manufaktur untuk mesin diesel, kemudian mesin-mesin berat untuk proses pertanian. Seperti itu, Miss. Berarti itu perusahaan Indonesia atau perusahaan apa tuh? Kebetulan itu PMA, penanaman modal asing dari Jepang. Wow, keren banget ya. Jadi Masnya ini kerja jadi petani milenial di perusahaan yang berasal dari Jepang. Wah, berarti ini patut bangga ya SMP Tarsius Vireta ini, karena ya saya sih memang baru nih Mas, tapi kan Masnya berarti sudah memberikan sebuah citra yang bagus jadinya nih untuk SMP Tarsius Vireta. Mas, kan waktu itu tahun 2007 nih masuk. Masih inget gak gurunya siapa aja yang paling berkesan deh buat Masnya di sini? Jadi dari SD sampai SMP saya masih ingat betul siapa wali kelas saya. Oh waduh, luar biasa. Padahal banyak banget loh itu Mas wali kelasnya. Jadi disebutkan ini. Yang paling berkesan deh coba Mas, yang paling berkesan, yang paling mengena di Masnya. Kalau sampai saat ini menurut saya semua berkesan. Kenapa? Karena saya rumah saya dekat dari sini, dari sekolah Tarsius Vireta. Jadi saya misalkan ke gereja pasti ketemu juga dengan guru-guru saya. Terus misalkan lewat pun di sekolah, saya kadang-kala juga bertemu. Jadi menurut saya ya semuanya punya kesan. Terus Mas, ada guru paling favorit gak? Untuk guru favorit kalau sampai saat ini mungkin juga nanti nonton siaran ini. Siapa tuh Mas? Boleh di-spill dong. Bu Masda Tamba, kemudian juga ada Ibu Tuti Silaban. Wah itu partner saya sekarang. Guru banyak itu yang bahasa Indonesia ya. Betul, masih ada Bu Tuti Silaban. Terus ada Bu Rosita juga. Masih ada Bu Rosita. Ada Bu Romauli. Masih ada, kebetulan Bu Romauli lagi pindah ke sini kan, tadinya dia di sekolah Damai. Sekarang balik lagi nih. Balik ke sini lagi. Terus sama Bu Puji. Masih ada juga. Biologi ya. Betul, Bu Puji. Betul. Ini mohon maaf ya untuk guru-guru yang lain bukan tidak disebutkan ya.
Nggak apa-apa Mas, kan pasti setiap orang tuh punya guru favorit masing-masing kan. Nah berarti itu yang paling favoritnya Mas Ronald ya. Betul. Nah Mas Ronald, tadi kan guru favorit udah nih, terus guru yang paling berkesan udah. Waktu pas sekolah di sini pasti ada ceritanya dong. Suka dan duka di SMP Tarsisius Vireta tuh apa sih? Atau suka dan duka sekolah di sekolah Tarsisius ini apa sih gitu? Jadi boleh diceritain? Lebih banyak kesukanya ya Miss ya. Ih puji Tuhan, berarti kita banyak positive vibes nih ya Mas. Yang pertama dan yang paling diingat mungkin karena saya kan rumah itu dekat dari sekolah. Nah artinya sebenarnya untuk aktivitas sehari-hari ke sekolah saya nggak pernah bangun yang terlalu pagi. Wah enak banget. Bangunnya jam berapa tuh Mas? Jadi dulu itu masuk sekolah jam 7, saya itu bangun sekitar 6:30 tuh Miss. Waduh. Ya walaupun mandi enak banget makan itu. terburu-buru di rumah, cuman kan mungkin kalau masih bisa santai ya, betul, masih di zaman bisa sekarang santai. Kan permasalahannya adalah sekolah jauh, anak-anak harus bangun subuh, terus sampai sekolah masih ngantuk, ya kan udah stres, udah pusing duluan. Kalau saya lebih dulu ya sekolah di sini lebih enjoy aja sih, maksudnya bangun pagi juga ya. Nggak terlalu pagi, jadi ke sekolah tuh ya masih udah fresh ya, masih fresh ya. Gitu, terus nggak ada penuh tekanan kena macet di jalan, ya betul, kan? Gitu, benar-benar. Terus kedua juga kita punya fasilitas kolam renang, nah itu mungkin yang nggak dimiliki oleh semua sekolah gitu ya, misalnya. Jadi ya menurut saya itu salah satu poin plus ya dari Tarsisius Vireta. Terus yang ketiga yang paling saya ingat ya pasti pada saat kelas meeting. Pas kelas meeting. Apa tuh kelas meetingnya waktu itu? Kelas meeting itu kan ya kita biasa ada basket, ada sepak bola. Wah, itu kan dalam artian acara tahunan ya kan, acaranya apalagi kalau cowok ya, kan banget olahraga. Terus begitu ya. Jadi kan ya pada saat kelas meeting ya itu salah satu kita trik juga untuk menarik lawan jenis tuh besok gitu kan. Bisa juga nih Mas ya nih. Ini buat teman-teman yang nonton dan butuh trik dan cara-cara untuk menggaet cewek-cewek nih nonton ya, tonton Mas Ronald ya. Untuk siswa cowok seriuslah dalam kelas meeting. Itu pesan yang penting ya, digaris bawahin tolong ya. Ya betul. Ya mungkin kurang lebih di sekitar itu. Oke, siap. Berarti Mas Ronald ini berarti pakai semua fasilitas yang ada di SMP Tarsisius Vireta dong. Iya betul. Ya kan? Saya sangat maksimalkan, termasuk setelah jam pulang itu bisa sore tuh saya masih main basket atau main sepak bola itu. Udah rumahnya deket, sengaja pulangnya agak telat. Pokoknya olahraga aja dulu ya kan. Mumpung apalagi kan fasilitas sekolah gratis ya kalau dipakai semua siswa dan siswi. Yes. Mas, kan tadi fasilitasnya Mas bilang bagus banget nih. Apakah itu jadi salah satu faktor kenapa Mas memilih sekolah SMP Tarsisius Vireta waktu itu? Ya, jadi mungkin awalnya tuh memang saya kan orang tua saya memang dari awal Katolik, saya dilahirkan Katolik ya. Memang dari dulu adalah yang ditanamkan memang sekolah Katolik itu baik gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi memang waktu itu orang tua itu apalagi dekat dari rumah gitu kan ya. Jadi ya YBHK pun juga pada saat zamannya saya itu juga udah menjadi salah satu yayasan yang terkenal lah untuk bidang pendidikannya seperti itu ya. Jadi ya pada saat itu ya memang saya sengaja disekolahkan di sini seperti itu. Termasuk sebenarnya adik saya satu cowok juga lulusan sini sampai SMA. Kemudian saya punya 2 sepupu. Sekolahnya di sini juga. Sekolahnya di sini semua. Jadi udah turun temurun ya Mas ya. Iya betul. Saya garis bawain Mas. Sampai sekarang nih YBHK masih terkenal ya teman-teman. Dan pokoknya eksis terus YBHK nih. Apalagi SMP Tarsisius Vireta. Oke. Mas. Kan karena sekolah Katolik nih. Emang sih kita ini kan sekolah Katolik. Tapi kan bagaimanapun fasilitas di sekolah tuh juga harus mendukung. Iya betul. Ya kan. Ya. Nah menurut Mas sendiri waktu itu pas di sekolah. Dan yang sekarang Mas lihat. Ada gak sih yang fasilitas yang sangat menarik hati. Selain kolam renang yang lain-lainnya gitu. Oh gitu. Jadi mungkin kan kalau terutama dari kelas mungkin ya. Misalnya kalau dulu pada saat zaman saya itu. Sampai SMA saja. Ternyata semakin berkembangnya zaman di Tarsisius Vireta ini juga semakin berkembang kan. Iya, ternyata ada SMK-nya sekarang kan. Nah, maksud saya itu udah jadi salah satu wadah pendidikan yang baik lah, yang lengkap kan akhirnya. Jadi maksudnya kalau orang tua sudah menyekolahkan dari awal anaknya di sini udah nggak perlu cari-cari yang lain ya, gitu langsung kan. lurus aja. Betul, mau ke SMA atau mau SMK-nya
itu bisa gitu Yes, kan. betul, Seperti itu, gitu. Miss. Oke, sebenarnya fasilitas di Tarsius Vireta ini tuh lengkap banget loh ya Oh, Mas. gitu ya, Aku kasih info nih. Mhm. Semakin berkembangnya zaman nih, kolam renang salah satunya. Iya. Perpustakaan kita juga bagus. Oke. Terus kita juga LCD di semua kelas itu Oh, lengkap loh oke. Mas. Di zamannya Mas udah pakai AC belum? Belum. Zaman sekarang nih, zaman Oh, ini oke. semua kelas di YBHK full AC. Oh, full AC, Ya, iya. full AC. Jadi nggak perlu repot-repot tuh kelasnya panas atau Iya, apapun iya. itu, kelas kita full AC. Jadi Oke. bisa fokus, bisa konsentrasi, ya kan Mas? Iya, Setuju iya, dong iya. kalau yang Betul, kayak betul. gitu. Iya. Nah, Mas, kalau di SMP Tarsius Vireta, tadi kan gurunya udah yang favorit nih. Ada nggak proses pembelajaran yang paling Mas senang? Atau pelajaran apa sih yang paling Mas senang, yang paling Mas favoritin? Oke, ya. Jadi kalau untuk pelajaran yang sampai saat ini menjadi favorit saya itu sebenarnya ada 2. Apa tuh? Ya, fisika sama matematika. Oke, fisika dan matematika. Emang berarti emang dari kecil emang udah kesana arahnya Iya, ya, udah arahnya kesana udah kesana. Nah, terus kemudian yang selama ini saya rasakan memang bisa dikatakan saya ini dulu cukup siswa yang cukup kritis seperti itu. Nah, ya dari pengalaman saya memang sejauh yang waktu itu jadi beberapa poin itu ada yang bikin saya penasaran. Nah, tapi ternyata guru-gurunya di Tarsi ini mampu memberikan jawaban yang diinginkan ya Mas ya, yang memuaskan hati ya, betul. Oke. Ya, untuk sistem pembelajarannya menurut saya pada zaman saya ya memang sudah sangat relevan lah dengan generasi saya pada waktu itu. Yes, oke. Berarti dari kecil emang udah minatnya ke sana ya Mas ya. Minatnya sudah ke arah fisika dan matematika, luar biasa ya. Terus ada nggak peristiwa yang lucu atau peristiwa yang sedih atau peristiwa yang bikin bahagia selama sekolah di SMP Tarsius Vireta ini? Oke, jadi kalau untuk yang sedih kayaknya saya nggak ada yang bisa waktu itu karena masa kecil Tuhan, saya. nih berarti emang hidupnya bahagia terus ya. Waktu pas SMP menikmati masa Betul, muda. ya, masa kecil saya penuh dengan hal-hal yang bahagia aja ya, Puji Tuhan. Jadi mungkin kalau kejadian lucu dulu saya pernah, kan karena rumah dan sekolah ini dekat, saya tuh bawa sepeda ke sekolah, ya kan, perginya bawa sepeda. Nah, pulangnya saya tiba di rumah, mama saya nanya, sepedanya mana? Lucu nih. Kok bisa Mas? Coba lanjut dulu nih. Penasaran nih. Saya juga baru sadar kalau saya bawa sepeda. lupa bawa pulang sepeda itu, Miss. Ya, jadi akhirnya saya dari rumah saya balik lagi ke sekolah cuma buat ambil sepeda. Cuma buat ambil sepeda. Untungnya kan ya memang security-nya juga sangat proper ya di sini. Sangat proper. Ya, jadi aman aja sepeda saya utuh. Ya saya pulang lagi naik sepeda itu. Jadi kayak kerja 2 kali ya Mas ya. Udah pulang, balik lagi ke sekolah ambil sepeda. Itu waktu itu mikirin apa sih Mas? Iya, enggak ada bisa atau jangan-jangan habis putus cinta? Enggak. SMP enggak. Kirain habis putus cinta ya kan. Tapi enggak diomelin mamanya tuh Mas waktu itu. Apa diketawain aja? Iya, makanya karena saya diomelin saya balik lagi biasa gitu kan. Aduh, berarti itu jadi salah satu cerita yang paling lucu ya waktu pas di sekolah. Iya. Kalau pas lagi mau ke sekolah waktu itu Mas, ada nggak motivasi dari orang tua sih untuk waktu pas Mas mau ke sekolah atau misalnya ada pesan-pesan terkhusus nggak dari orang tua untuk kamu harus dapat nilai bagus atau bagaimana gitu? Oke, jadi mungkin ini perlu saya kasih borderline dulu nih terkait boleh. dengan background keluarga saya, Mbak Nis ya. Boleh banget. Sebenarnya papa saya ini kerja sebagai dulu tuh masih ASN, sekarang sih udah pensiun. Oke. Sebagai ASN, nah mama saya ini full time ibu rumah tangga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pendidikan ya memang saya full dimonitor oleh ibu saya. Oke. Ya, kan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya motivasi yang sampai saat ini masih saya pegang itu Miss adalah dulu tuh orang tua saya tuh pernah bilang seperti ini ya, kami nggak punya investasi apa-apa. Maksudnya investasi adalah ya dalam termasuk artian keluarga yang sederhana sekali lah waktu itu. Tapi kami menginvestasikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Ya, salah satunya adalah menyekolahkan di sekolah yang baik seperti itu kan. Nah, jadi tolong pada saat kamu belajar, pada saat kamu menimba ilmu di sekolah ya please be serius lah gitulah. Oke. Serius ya, karena itu akan menentukan masa depan kamu seperti itu. Ya, jadi ya sampai saat ini ya
nasihat itu sih yang masih ada di kepala ya betul, Mas ya. iya. Jujur saya merinding sih Mas dengarnya ya. Karena memang ternyata orang tua itu bukan menginvestasikan harta kekayaan, Iya, tapi justru menginvestasikan pendidikan yang Iya. dapat berguna buat kita semua ya. Cuman tuh balik lagi ya, misalnya saya Iya, nggak benar-benar. mengeneralkan. Betul, Ya, betul, memang betul. ada style parenting yang beda-beda. Betul. Cuman ya di keluarga saya Seperti itu. Yes, ya. oke. Sebenarnya kayaknya kita hampir sama sih tuh Mas gitu ya. ya, Iya, bisa, karena saya ingat banget papa mama saya juga ngomongnya kayak gitu. Mungkin parentingnya waktu zaman itu memang seperti iya. itu ya kan. Tapi mungkin sekarang ada yang bisa diambil juga nih Bapak Ibu semua ya. Karena memang pendidikan itu paling penting ya. Pendidikan itu memang paling penting. Mas, kan tadi baru cerita sedikit nih tentang pekerjaannya. Kalau kerjanya itu dari perusahaan yang memang menanamkan modal di Indonesia dari perusahaan Jepang. Nah, boleh nggak ceritain lebih dalam lagi? Kenapa waktu itu? Atau mungkin sebelumnya deh Mas cerita dulu setelah lulus SMP perjalanan Mas Ronald itu kemana dulu, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, kemudian kerjanya di mana. Jadi gini Miss, dulu setelah saya selesai SMP waktu itu memang saya ada berkeinginan saya pengen asrama. Jadi pengen coba sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru kan gitu kan, katanya anak laki kalau nggak merantau tuh kurang lah seperti itu gitu, kan. Iya. Tapi saya punya adik beda. Kalau adik saya memang sampai SMA di sini. Ya. Nah, waktu itu jadi saya akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tua, saya memutuskan untuk sekolah asrama Katolik di Magelang. Iya, kalau ya sekolah asrama Katolik. Salah satu yayasan Pangudi Luhur itu. Vanlit, seperti itu. Iya. Oke. SMA Pangudi Luhur Vanlit, kemudian ya 3 tahun di sana, ya cukup suffer juga lah maksudnya ya dengan kehidupan yang jauh dari orang tua. Betul. Dan, ya. Apalagi masih dari remaja ya kan Mas, dari peralihan remaja gitu kan lagi menyesuaikan diri ya. Nah setelah dari sana ternyata saya udah lulus. Nah setelah dari sana saya diskusi lagi dengan keluarga untuk universitas. Nah jadi kebetulan waktu itu adik saya yang dari SMA ini juga pengen merantau. Nah, jadi mau tukeran nih. Iya. Apa nggak boleh dua-duanya merantau nih? Iya, jadi memang dari orang tua tuh secara implisit tuh secara nggak langsung bilang udah satu orang stay lah di rumah seperti itu kan. Iya. Jadi ada permintaan khusus dari orang tua. Setelah deal-dealan dengan adik saya juga ya saya memutuskan untuk lanjut tes dulu ya, tes di Universitas Negeri. Saya keterima di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten. Di Cilegon ya kan. Di situ saya ngambil teknik metalurgi dan material. Agak berat ya kayaknya ya. Berat banget tuh. Kalau dari namanya tuh udah berat banget kan ya. Ya jadi mungkin itu apa ya bisa dikatakan background yang mempelajari tentang pembuatan besi dan baja. Ya dari kita mining, dari kita dari dasar. Iya, dari kita explore di alam sampai jadi bahan jadi gitulah kayak pintu mobil atau peralatan otomotif dan sebagainya seperti itu. Nah, saya di sana masuk 2013, kemudian lulus di tahun 2017. Tepat waktu berarti nih ya Mas ya. Nggak main-main berarti nih kuliahnya. Terus sebenarnya saya sebelum di perusahaan sekarang, saya tuh 5 tahun kerja di perusahaan baja sebenarnya dari jadi Korea. Udah punya background dulu nih setelah lulus langsung kerja puji Tuhan. Jadi saya kerja kurang lebih 5 tahun di perusahaan baja itu PMA juga dari Korea. Udah Jepang, ini Korea. Aduh, ya luar biasa nih Mas Ronald nih. Jadi dulu dia bisa dikatakan perusahaan yang share dengan Krakatau Steel. Namanya PT Krakatau Posko. Nah, saya kerja kurang lebih 5 tahun saya di kantor pusatnya di SCBD Jakarta. Di SCBD. Iya. Terus di tahun 2022 saya melanjutkan lagi untuk ambil S2 saya di Universitas Indonesia. Gila keren banget sih ini teman-teman ya. Tadinya Tirtayasa ya Mas ya di Banten. S2-nya di UI teman-teman. Tepuk tangan pokoknya buat Mas Ronald ini ya. Mantap banget. Puji Tuhan. Ya. Terus setelah dari situ ya karena ada chance dan S2-nya apa tuh Mas? Sama, saya ngambil selinear. Iya, selinear. Oke. Ya.
Kemudian ya karena ada chance yang lebih baik ya akhirnya saya pindah ke perusahaan Jepang. Pastilah, jelas lah ya kan. Kalau ada yang lebih baik kenapa nggak diambil ya Mas ya. Yes, oke. Mas, karirnya berarti sekarang kan mulai di perusahaan yang baru ini berarti udah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Udah lebih kurang lebih 2 tahun. Ada suka dukanya nggak sih Mas kalau misalnya dulu kan tadinya kan sekolah di dekat orang tua, terus kan habis itu merantau, habis itu balik lagi ke Tangerang lagi atau ke daerah Banten ya kan Mas. Nah itu ada suka dukanya nggak? Ada ceritanya lebih lanjut nggak? Ngerasa gimana sih waktu pas sekolah di asrama atau bedanya sama di SMP Tarsisius Vireta gitu? Iya, jadi mungkin hal pertama yang saya rasakan ya shock culture lah. Shock culture. Yes. Maksudnya kalau dulu di Tarsisius kita setiap hari itu pasti ketemu orang tua. Ini kan ya mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali itu baru ketemu orang tua. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mungkin karena bekal kepribadian mental saya itu udah dibentuk pada saat SD dan SMP di sini. Jadi sebenarnya pada saat saya merantau pun ya memang ada perasaan deg-degan, khawatir dan sebagainya. Cuman ya bisa diatasi dengan baik. Pada akhirnya ya show must go on aja gitu. Show must go on. Mantap ya Mas ya. Mas Ronald ini kan terbilangnya berarti udah sukses nih ya. Untuk sekarang ini sudah cukup sukses ya. Kalau mungkin Mas Ronaldnya pasti ngerasain dalam hati saya belum apa-apa. Tapi menurut saya Mas tuh udah keren banget ya. Mas Ronald keren banget. Dan pasti jadi contoh buat adik-adik yang masih ada di SMP Tarsisius, di SMA Tarsisius Vireta. Atau mungkin yang masih SD juga kalau misalnya tertarik dengan matematika ya masih tertarik dengan bidang IPA. Bisa diseriusin banget ya teman-teman ya. Nah Mas Ronald ada pesan dan kesan gak buat teman-teman nih yang masih sekolah di SMP Tarsisius Vireta yang mereka kayak aduh aku nanti mau jadi apa ya besarnya, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ronald? Jadi selain sebenarnya saya berkarya di engineering gitu, sebenarnya saya juga senang untuk melihat kondisi sosial orang gitu loh Mas ya. Berarti ada jiwa sosialnya juga ternyata nih Mas ya di hatinya. Melakukan pengamatan. Jadi mungkin untuk adik-adikku tersayang yang masih SD atau SMP ya just enjoy your life. Karena di SD dan SMP itu benar-benar saatnya kalian itu menikmati masa muda kalian. Seperti itu. Jadi ya yang memang suka olahraga just do it, yang memang suka musik just do it. Yang memang mau serius di pelajaran ya lakukanlah seperti itu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke SMA, sebenarnya ada satu tip dari saya. Apa tuh Mas? Boleh di-spill lah tipsnya. Tip ya, karena cuma satu nih. Jadi ya memang sebenarnya SMA itu benar-benar masa penentuan masa depan. Gitu. Jadi selama kalian punya mimpi, kalian punya sesuatu yang ingin diraih, harus dicatat. Semuanya harus dicatat. Dicatat. Kemudian kalau bisa ditulisnya itu gede dan ditempel di dinding kamar atau dimanapun yang setiap hari adik-adik ini bisa lihat. Jadi setiap bangun tidur bisa lihat gitu ya Mas ya. Nah, kenapa? Karena dengan kita ngelihat tulisan kita sendiri, secara nggak sadar alam bawah sadar kita ini ikut mensupport. Ngarahin kita tuh ke goals kita. Itu. Jadi ngebantu ya untuk mencapai goalsnya. Seperti itu ya. Jadi ya memang setelah kalian SMA, kalian nanti masuk universitas, nah itu udah bukan saatnya kalian bercanda, udah hahe, karena ya disitulah nanti letak masa depan kalian seperti itu Miss. Kalau dari point of view ya, dari point experience juga ya. Tapi kalau masih SD dan SMP ya masih bisa lah merengek-rengek ke orang tua. Ya maksudnya benar-benar apa ya, di situ jiwa kekanak-kanakan kita benar-benar dimaksimalkan. Ya, mungkin juga pesan untuk orang tua untuk boleh tuh Mas. Ya mengarahkan anaknya itu mulai dari SMA seperti itu. Ya, tapi kalau dari SD SMP ya temani aja lah waktu masa dengerin muda. Ya Mas ya, dengerin ceritanya, temani ya kan, dan disupport ya yang pasti ya. Mas ada lagi nggak yang mau disampaikan buat salam-salam buat guru-guru yang pernah ngajar Mas Ronald, mungkin yang nanti nonton mau salam atau mau apalah boleh lah Mas mau ngomong apa kesan dan pesannya. Ya jadi untuk guru-guru terutama yang di SD dan di SMP yang waktu itu memang mengajari saya dengan penuh kasih sayang dengan penuh keseriusan, ya sebenarnya tiada hal yang bisa membalas jasa-jasa kalian para bapak ibu guru ya. Paling harapan saya dan doa adalah bahwa
Tuhan selalu memberikan umur panjang, kesuksesan dan kesehatan selalu. Amin. Ya, dan amin. Ya, saya yakin dengan ilmu yang bermanfaat ini akan dibalas di surga nanti. Seperti itu. Amin. Oke. Karena istri saya juga sebenarnya guru juga. Oh, istri Mas Ronald guru juga. Oh, gitu. Guru apa tuh, Mas? Ya, jadi mungkin setelah melahirkan udah enggak sih sekarang, tapi dulu guru apa tuh? Di IPA. Oh, guru IPA. Oh, emang kayaknya jodohnya nggak kemana-mana ya ternyata ya. Karena Mas Ronaldnya suka bidang IPA juga. Ini istrinya juga bidang IPA, luar biasa memang ya. Gitu. Mas, karena sudah menemani hari ini, sudah memberikan cerita pengalaman sekolah di SMP Tarsius Vireta, di SD Tarsius Vireta, dan juga menceritakan kesuksesan dari Mas Ronald ini sendiri. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kehadirannya hari ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Semoga kalian semua terlalu semangat untuk mengejar segala cita-cita yang kalian punya. Semangat, bye-bye.